seluruh dunia meninggalkan kalian, berkonspirasi untuk menghancurkan kalian, maka lihatlah kami akan terus membersamai perjuangan kalian sampai titik dalam penghabisan kafir. Wahai Zionis, wahai Netanyahu, bin Gvir, wahai semua angket-angket yang berusaha menghancurkan Masjid Al-Aqsa, ketahuilah, satu pemuda yang kau bunuh di Gaza hanya akan melahirkan ribuan pemuda-pemuda baru dari Indonesia yang akan berjuang menggantikan para syuhada yang gugur di jalan Allah fisabilillah. Takbir. Dan hari ini kami kembali mendeklar, memproklamirkan iltizam kami untuk Masjid Al-Aqsa. Demi Allah, jangankan harta kami, jangankan waktu kami, tenaga kami, darah dan nyawa kami untuk Masjid Al-Aqsa. Biruh bidang Masjid Al-Aqsa, biruh bidang Masjid Al-Aqsa. Lebih keras. Biruh bidang Masjid Al-Aqsa. Angkat tangannya. Biruh bidang Masjid Al-Aqsa, biruh bidang Masjid Al-Aqsa. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang masih kekeh, masih pede bahwa kehancuran di Tel Aviv itu murni AI, artificial intelligence, dan gak mengakui berbagai dampak serangan-serangan masif Iran ke Tel Aviv, ke Israel. Nih, lihat baik-baik ya, sumber terpercaya. Nah, kita mulai dari sini nih. Ini Haaretz ini adalah media terbesar Israel, media berita. Iran mengirimkan atau meluncurkan gelombang ke-7 roket-roketnya ke arah Israel sejak tadi malam doang. Jadi totalnya itu sudah 78 gelombang, dan dari semalam aja sudah 7 gelombang. Lihat ya. Nah, ini juga media-media Israel. 6 orang terluka, kemudian nanti 3 gedung hancur total. Sedikitnya ya di Tel Aviv tuh, 3 gedung hancur total, sedikitnya di Tel Aviv. Ini kepala polisi Tel Aviv dia bilang ada kehancuran yang sangat besar di tempat-tempat jatuhnya pengaman-pengaman soruh atau roket Iran di Tel Aviv. Ini juga Konah atau Channel 12 Israel. Roket yang dilontarkan ke Tel Aviv itu membawa ledak ya 3 sampai 4 dengan masing-masing berat itu 100 kg. Jadi teman-teman, kalau kalian masih ngotot ya silakan deh. Ini juga bagus nih dari Kementerian Kesehatan Israel. Perhatikan ya apa katanya. Rumah sakit Israel ini sampai sekarang menerima 122 korban luka dalam 24 jam saja tuh. Dan lagi mereka nggak akan nyebutin berapa yang terbunuh dong. Ini juga masih dari Kementerian Israel nih, Kementerian Kesehatan Israel. 4.800 lebih terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sementara 111 diantaranya masih dirawat sejak pecahnya perang. Dan kata Garda Revolusi Iran sebutkan di sini ini sudah memasuki gelombang ke-78 sejak diluncurkannya operasi Al-Wa'ad As-Sadiq ke wilayah jajahan Israel. Teman-teman, untuk lebih melengkapi data ini nih, saya persembahkan kepada kalian kompilasi kehancuran di Tel Aviv. Silakan dibantah. הדירות האלה, מישהו שם בדק את המצב? אלוהים ישמור, תראה. יש מישהו? אל תתקרב שלא יתפוצצו מכוניות. Saya oleh kaum IQ 78. By the way, semua video ini sudah dikonfirmasi palsu oleh breaking news guys. Rudal-rudal Iran menghujani Israel, kota Tel Aviv hampir rata luluh lantak. Drone Iran juga menghantam kapal induk Abraham Lincoln, membuat Amerika kabur terbirit-birit. Tapi semua di video AI. Berikut ini saya akan rangkum semua video palsu bikinan AI yang tersebar dan viral di medsos dan dipercaya oleh kaum IQ 78. By the way, semua video ini sudah dikonfirmasi palsu oleh pendeteksi AI yang namanya Hive Detector Tools. Yang pertama, video rudal hipersonik ke Tel Aviv ini dijadikan headline oleh salah satu TV swasta. Apa kata pendeteksi AI? Video ini palsu, tidak ada rudal mendarat di Tel Aviv. Yang kedua, video rudal-rudal Iran menghujani Tel Aviv ini viral di TikTok dan Twitter X. Ini dan ini.
Kita lihat apa kata pendeteksi AI. Video ini bukan video asli tapi bikinan AI. Video ini palsu bikinan AI, tidak ada konfirmasi rudal mendarat di Tel Aviv hari ini. Yang ketiga, video gedung-gedung di Tel Aviv dihantam oleh rudal Iran. Ini viral sekali videonya. Ini. Dan ini. Apa kata detektor AI? Video ini adalah bikinan AI. Video ini adalah propaganda AI yang diposting oleh akun-akun pro-Iran. Ini adalah video AI yang diposting oleh akun pendukung Iran. Yang keempat, video kerusakan parah di kota Tel Aviv akibat rudal-rudal Iran. Video bandara Israel Ben Gurion hancur ini juga cukup viral. Apa kata detektor AI? Ini bukan video asli dari Tel Aviv. Ini bukan video bandara Ben Gurion Tel Aviv, ini video bikinan AI. Yang kelima, ini video kehancuran Tel Aviv yang diviralkan sama aktivis Palestina. Pas lagi dibersihin, bom. Apa kata detektor AI? Ini adalah video bikinan AI, tidak ada laporan peristiwa ini terjadi di Tel Aviv. Ya maklumlah, dari mukanya juga kelihatan nggak pinter ya, makanya bisa kegocek video AI. Yang keenam, ini adalah video warga Tel Aviv menangis dan memohon agar Iran hentikan serangan rudal. Iran, please stop. We lose, you win. Please stop. Apa kata detektor AI? Video ini adalah bikinan AI. Yang kedelapan, video kerusakan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln yang dihantam oleh drone Iran. Apa kata pendeteksi AI? Video ini adalah bikinan AI dikonfirmasi oleh detektor Hive. Gilanya, video-video AI ini dijadikan headline oleh media-media nasional, bahkan sampai pakai narasi Amerika kabur terbirit-birit. Jadi inilah alasannya kenapa tidak usah percaya sama media nasional untuk urusan perang Amerika lawan Iran ini. Banyak fake news. Jadi be smart ya guys. Kita bukan kaum IQ 78 yang percaya sama video-video AI. Be smart. Memasuki pekan keempat Amerika Israel melawan Iran, belum ada tanda-tanda bahwa ini akan berhenti. Satu hal yang makin jelas bahwa narasi dari Washington semakin hari semakin kehilangan pijakan. Di awal, Donald Trump ini mengklaim bahwa sistem rudal Iran sudah dihancurkan. Iran tidak lagi menjadi ancaman. Bahkan melalui narasi-narasi halu dan berbagai kebohongannya, Donald Bebek ini semakin menunjukkan kepada kita jati diri dia yang memang punya masalah kejiwaan akut. Pemikiran dan mental orang ini memang ya fix memiliki gangguan. Karena faktanya hingga hari ini serangan ke wilayah Palestina yang dijajah Israel itu masih terus terjadi. Bahkan jubir kemiliteran Iran hari ini mengumumkan bahwa paket rudal Iran untuk Israel sudah memasuki gelombang ke-83. Tel Aviv, Yamona, Arad, Haifa, bahkan bandara Ben Gurion dilaporkan sempat lumpuh total karena serangan roket. Artinya adalah realitas di lapangan tidak sejalan dengan klaim politik. Tapi ada satu hal menarik yang jarang dibahas. Beberapa hari ini serangan Iran ke pangkalan-pangkalan militer Amerika ini mulai hilang dari pemberitaan. Karena memang pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan sudah luluh lantah dan tak lagi beroperasi. Maka fokus mereka saat ini adalah mengirimkan drone-drone kamikaze-nya bermain petak umpet dengan para personil militer Amerika yang menggigil ketakutan bersembunyi di hotel-hotel mewah yang difasilitasi oleh negara-negara pengkhianat di sekitar kawasan. Meskipun biasanya serangan ini memunculkan sebuah framing barat yang katanya Iran menyerang wilayah sipil negara tetangga. Itu adalah risiko yang harus ditanggung oleh ya negara-negara kawasan yang memang sengaja menyembunyikan para penjahat perang di dalam rumah-rumah mereka. Teman-teman, kita juga harus jujur ya, di balik semua pencapaian Iran ini ada harga mahal yang harus mereka bayar. Korban jiwa, luka-luka, kerusakan dalam negeri, kerugian miliaran, bahkan US dollar. Ini bukanlah kemenangan yang tanpa darah. Namun teman-teman, perlu juga kita pahami bahwa kalau kita menarik ke akar epicentrum dan hotspot perang global ini, yaitu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Hari ini Al-Aqsa sudah berminggu-minggu ditutup. Tidak ada salat Jumat 3 pekan berturut-turut. Ini adalah bagian dari proyek panjang mereka yang namanya Yahudisasi. Mereka berusaha mengubah identitas Al-Aqsa. Mereka berusaha menghancurkan bangunannya untuk kemudian digantikan dengan sinagog Yahudi untuk menyambut Dajjal, sang penipu. Teman-teman, juga ini sedang menghina dan menginjak-injak kehormatan kita semua. 2 miliar kaum muslimin secara terang-terangan. Jangan jadi penonton. Jangan hanya menikmati drama geopolitik ini. Jangan mau perjuangan kita digeser. Fokus Masjidil Aqsa. Kalau kita tidak bisa membebaskan Al-Aqsa hari ini, paling tidak jangan biarkan Al-Aqsa hilang dari percakapan umat. Angkat terus narasinya demi menjaga kesadaran publik dan untuk meluruskan arah perjuangan. Karena ketika umat mulai lupa, maka disitulah penjajahan sudah menang tanpa perlawanan. Teroris Iran semakin terpuruk dan semakin stres, teman-teman. Kenapa? Mulai panik, senjatanya mulai habis, radar udaranya mati, pesawat tempurnya habis, bahkan kapal tempurnya sudah tidak bertempur lagi. Jadi dia melakukan berbagai macam cara
agar bisa dipuji oleh dunia, seolah-olah mampu bertahan. Kita mampu nih bertahan dari serangan Amerika Serikat. Ingin begitu dia, rejim teroris ini ingin membuat klaim semacam itu. Namun apa teman-teman? Semakin babak belur. Setelah tewasnya pemimpin Garda Revolusi Iran ini, dan sekarang negara Iran ibarat negara tanpa rezim, karena orang-orang tertingginya sudah pada kabur kemana-mana. Apalagi ditambah semakin stresnya mereka, pasukan perangnya makin habis. Ask the UN, when will you end the ritual of condemning Israel? Is it not time instead to learn from Israel how to defeat terror, defend free societies, and pursue peace? I declare open Agenda Item 7 entitled Human Rights Situation in Palestine. Israel has institutionalized a systematic regime of torture with a genocidal intent against the Palestinians. The policy of extermination, of genocide, crimes against humanity and war crimes. Occupation, settled colonial apartheid and genocide. Colonialism, oppression, and apartheid. Colonization. Colonized. I now give the floor to the representative of Ingenieur du Monde. Mr. Chair, I heard the term colonizers, but who are the real colonizers? A Jewish kingdom ruled in Judea for 1,000 years. We, the Arabs, took this land. Who Arabized Egyptians, Phoenicians, Persians, and Amazighs? It was us, the Arabs. So why does the Council enshrine a lie by keeping a permanent agenda item on Palestine while ignoring the indigenous heart of Israel returning home? Let us be clear who is actually defending our sovereignty. Today, Israel is fighter for peaceful nations, freeing Gaza from Hamas and saving Iranians from the Islamic Republic. What Israel is doing to the IRGC is a gift to humanity. There are 57 Islamic countries and only one Jewish state, Israel. Despite the ongoing hateful desire to eliminate it, Israel has not only survived, it has thrived. I don't believe in miracles, but this is one. So I ask the UN, when will you end the ritual of condemning Israel? Is it not time instead to learn from Israel how to defeat terror, defend free societies, and pursue peace? Ternyata sudah. Mari kita teriakan ya untuk semangat dulu. Mampus Israel. Mampus Israel. Mampus Amerika. Kita turun untuk sekali lagi memperbaharui tekad kita bahwa selamanya kita akan bersama mereka-mereka yang berzalimi. Kita turun sebagai wujud dukungan kita untuk kemerdekaan Palestina. Merdeka Palestina. Makin hari makin menjadi tingkahnya. Dengan kalian seperti itu nggak meredakan peperangan yang terjadi antara Amerika dan Iran. Gini ya, bapak, ibu, adik, kakak. Tadi aku lihat ada juga di situ anak kecil. Masa anak kecil diajak demo juga? Yang bener aja. Yang berperang itu negara orang, tapi kok malah kalian yang ribut? Kenapa? Kalau alasannya hanya karena kematian Ayatollah, itu nggak masuk akal. Karena sampai demo di jalan loh. Kau demo di jalan, biar apa? Biar didengar sama Amerika, biar didengar sama Israel. Pergi kau langsung ke Amerika, demolah di sana, baru dengar mereka. Ini malah nyusahin pengguna jalan kau susahin. Yaudah, gini aja. Kita sama-sama minta aja lah, minta hikmat kepada Tuhan. Dengan adanya peristiwa seperti ini, tentunya kita diajarin untuk berjaga-jaga. Sebab semua ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Matius 24 ayat 7, kata Yesus, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi kita harus bagaimana? Harus berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berdoa, jangan ganggu jalan orang. Orang mau lewat aja jadi susah. Amerika penakut. Amerika penakut. Ada faedahnya bang. Mau kalian mengatakan mereka penakut, pecundang apa segala macam, nggak ada faedahnya. Dan zaman sekarang ini bukan peperangan jarak dekat lagi, bukan. Kalian dirudal dari sana selesai. Kita dirudal dari sana, modar kita di sini. Ya. Makanya hati-hati, nggak usah bangkitkan amarah orang. Urus diri kita sendiri. Kita ini masih miskin, negeri kita masih miskin. Miskin goblok lagi kita ini. Ya. Jadi marilah kita perbaiki SDM kita. Sampai kapan kita mau diadu domba seperti ini? Disclaimer, aku nggak menyinggung keyakinan AB dan aku nggak pro AB. Yang aku lihat di sini SDM kita. Mudah kali kita diadu domba, mudah kali kita diprovokasi, menghabiskan energi. Apa untungnya itu coba? Awas datang rudal, selesai kita. Kemampuan kita masih hanya sebatas.
karnaval 17-an. Jadi jangan macam-macam sama rudal mereka. Terima kasih. Rame Indonesia gabung ke Board of Peace bikinannya Trump. Singkat aja saya mau jelasin kenapa Board of Peace-nya Trump ini adalah pilihan terbaik untuk warga Gaza dibandingkan hidup di bawah pemerintahan Hamas. Pertama, perlu teman-teman ketahui fakta. Israel itu sudah kasih kemerdekaan untuk Gaza dan pergi meninggalkan Gaza sejak tahun 2005. Bahkan bukan cuma militernya aja yang pergi. Semua Yahudi yang tinggal di sana diperintahkan untuk pergi tinggalkan Gaza. Lalu apa yang Hamas lakukan setelah diberi kemerdekaan? Apakah membangun ekonomi Gaza? Tidak. Apakah membangun infrastruktur Gaza agar maju seperti Dubai? Tidak. Hamas pakai semua dana bantuan dari luar negeri yang mereka dapat dari para donatur untuk membeli roket-roket yang mereka tembakkan ke Israel sejak tahun 2006 sampai hari ini. Setiap Hamas tembakan roket, Israel balas dengan kirim jet tempur bombardir Gaza. Hamas tembak roket, jet Israel bom Gaza. Hamas tembak roket, jet Israel bom Gaza. Terus aja kayak gitu selama 20 tahun dari 2006 sampai 2026. Walhasil, Gaza hancur lebur, rata sama tanah, rakyat sipil pun jadi korban. Kalau orang waras pasti paham ini akibat ulah siapa? Ya ulahnya Hamas. Kalau waras. Kalau Hamas pakai dana bantuan dari donatur untuk bangun Gaza, sekarang mungkin Gaza udah maju seperti Dubai. Jadi tanya ke diri Anda, apakah Anda orang waras atau tidak waras? Kalau Anda waras, Anda pasti dukung Board of Peace-nya Trump yang berniat membangun ekonomi dan infrastruktur Gaza. Kalau Anda tidak waras, ya pasti Anda akan menolak Board of Peace dan tetap mendukung Hamas nyerang Israel, dasar wong edan. Seluruh dunia meninggalkan kalian, berkonspirasi untuk menghancurkan kalian, maka lihatlah kami akan terus membersamai perjuangan kalian sampai titik dalam penghabisan kafir. Wahai Zionis, wahai Netanyahu, Ben Gvir, wahai semua angket-angket yang berusaha menghancurkan Masjid Al-Aqsa, ketahuilah, satu pemuda yang kau bunuh di Gaza hanya akan melahirkan ribuan pemuda-pemuda baru dari Indonesia yang akan berjuang menggantikan para syuhada yang gugur di jalan Allah fisabilillah takbir. Dan hari ini kami kembali mendeklar, memproklamirkan iltizam kami untuk Masjid Al-Aqsa. Demi Allah, jangankan harta kami, jangankan waktu kami, tenaga kami, darah dan nyawa kami untuk Masjid Al-Aqsa. Birruh bidana Masjid Al-Aqsa.